Semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang monitor chart, yang pagi ini sedang mengamati pergerakan candle khususnya di pasangan XAUUSD. Pagi ini kita akan mereview yang kita analisakan kemarin, dan kita akan coba untuk memetakan potensi kemungkinan untuk satu hari ke depan, peluangnya buy dan sell-nya bagaimana. Kita akan coba nanti sedikit memetakan. Terlebih kita lihat yang kemarin, yang kita analisakan kemarin, kita sudah analisakan dari time frame yang besar bahwa buyer akan dominan meskipun ada penolakan seller. Yang kemarin sudah diawali dengan sebelumnya ya, hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya sudah diawali dengan hijau dominan, maka akan dominan berikutnya akan dominan warna hijau lagi dengan penolakannya. Kemudian tadi malam sudah betul-betul sudah terwujud di sana, buyer sudah kembali menguat, bahkan breakout dari level psikologinya. Maka hari ini kemungkinan besar masih akan lanjut naik. Hari ini akan kembali naik hingga di kisaran 1808, sekian. Maka peluang naik ini nanti kita akan lihat di triggernya, kita lihat nanti di potensi yang ada di sana dari petunjuk candle yang nanti terbentuk. Yang jelas kita sudah mengetahui, oh ini buyer akan dominan. Kemudian kita masuk di time frame yang lebih kecil ya, mengingat pergerakan masih kecil. Meskipun buyer dominan bukan berarti seller tidak bisa menekan ya, karena semuanya bisa terjadi. Ada juga bisa nanti sentimen market yang muncul kemudian bisa menekan buyer hingga menyentuh di level terendahnya pun masih bisa. Maka yang bisa kita lakukan adalah melihat kondisi terkini nanti ya, kondisi terkini bagaimana struktur candle itu terbentuk, arahnya kemana, dominannya kemana, kemudian apa yang bisa menjadikan kita untuk entry di situ, apa yang mendasari kita mengambil keputusan untuk entry di situ. Maka nanti jangan lupa perhatikan triggernya, jangan lupa level-level pentingnya untuk menguji apakah nanti kuat naik atau turun. Yang jelas sampai saat ini buyer masih akan dominan. Kemudian kita lihat di pembukaan candle, dibuka dengan spinning top atau candle yang kecil, candle doji di sana dengan dominan warna hijau, artinya tetap akan ada tekanan seller. Ya, kita hanya akan masuk sell ketika nanti seller itu menutup volume warna hijau pada candle pembukaan, sehingga entry kita bisa entry sell nanti sesudah selesai candle dan melewati candle bukaan, artinya melewati candle hari ini, candle pembukaan hari ini. Tentu lebih kuat lagi nanti ketika melewati level psikologinya, lebih kuat lagi melewati level psikologinya. Kita bisa entry pun di sini sell dengan 1791,46, ini pun boleh, dengan catatan ini harus selesai seperti ini, bukan sekarang masih running, tapi menunggu sampai candle ini selesai dan terbentuk candle baru. Maka kita bisa lakukan sell di 1791,46 ya. Silakan nanti dibuktikan, tetap
terapkan risk management dan money managementnya. Oke, kita sudah dapat satu peluang posisi sell di area 1741,46. kemudian nanti misalnya candlenya ternyata dia kembali ke atas ya, sehingga kita tidak jadi entry, sellnya kita tidak jadi entry kan, kemudian terbentuk buyer ternyata, maka kita bisa entry buy di area di sini. Oke, di awal kita bisa dapat peluangnya, kita bisa entrykan buy di sini jika nanti candle yang sekarang berjalan ini diakhiri dengan candle dominan warna hijau, maka kita bisa entrykan buy 1793,73. Kemudian ketika nanti ternyata bayarnya betul-betul kuat di sana, ya, bahkan breakout di level psikologinya di sini. Ya, area entry saya kasih warna hijau, kemudian area untuk ya, meskipun tidak terlalu tampak area entry-nya, saya kasih warna hijau ya. Ya, area entry saya kasih warna hijau, kemudian area level psikologi saya kasih warna biru. Atau entry-nya biar kelihatan saya kasih warna nyala saja ya, warna merah. Ya, biar kelihatan ini. Oke, berikutnya perhatikan nanti ketika buyer dia betul-betul kuat, dia betul-betul breakout di 1796,01, maka kita bisa entrykan buy kembali karena targetnya nanti akan makin naik, targetnya akan makin kuat naik, maka kita bisa entrykan di posisi setelah breakout. Ini kita bisa pending order kan, buy stop di sana di 1797,77 ya. Kita bisa entrykan di sana 1797,77. Targetnya cukup panjang. Hari ini targetnya akan, kalau naik dia akan cukup tinggi. Ya, hingga berusaha menyentuh level psikologi berikutnya. Kemudian ketika nanti betul breakout kembali, kita bisa lakukan order kembali sesudah breakout ya, meskipun ini masih tinggi karena level psikologi juga masih jauh di sana, maka kita pun bisa entrykan di sana. Baik, kita boleh dengan pending order, boleh dengan nanti melihat kondisi lapangannya 01,97. Kemudian terakhir di level psikologinya di sini ya, kita bisa pasang pending order di sell limit di sana. Di sell limit 1807,16 ya. Ini untuk sell limitnya, untuk menguji level tertingginya untuk memanfaatkan potensi koreksi yang ada. Nanti ketika menyentuh biasanya dia akan koreksi meskipun pada akhirnya kembali naik. Ini adalah simulasi ketika nanti marketnya naik, ketika marketnya betul-betul bergerak naik. Nah, sementara sampai saat ini, sampai candle ini masih merah, maka kita tentu menunggu candle ini selesai sampai betul-betul candle merah ini terbentuk, kemudian nanti breakout dan sebagainya. Kalau breakout, maka kita bisa entrykan di sana, kemudian target
untuk level psikologinya di sana. Sehingga kalau breakout ini ada ya level psikologinya di sini. Level psikologi saya tandai dengan warna biru ini, dimana di sini banyak disentuh. Kalau nanti dia breakout, maka dia kemungkinan masih akan turun kembali sampai kita uji di area level psikologi berikutnya. Ya, perhatikan ada level psikologinya di sana di 1786,71, yang berikutnya adalah 1780,50. Setidaknya di tengah-tengahnya ketika breakout kita masih ada peluang untuk entry di sana ya. Targetnya masih cukup panjang. Jangan lupa ketika nanti terbentuk, selalu perhatikan 3 candle terakhir itu dampaknya seperti apa. 1 candle terakhir juga yang terbentuk, fahami karakternya. Ketika strukturnya mengarah ke bawah, candle terakhirnya menguatkan ke bawah, berada di bawah level psikologinya, maka tentu akan jauh lebih kuat turunnya. Sebaliknya ketika meskipun ini dia turun strukturnya ke bawah, namun dia berada di level psikologi, maka tetap kita hati-hati. Kita menunggu dia breakout atau sebaliknya dia kembali memantul. Maka yang kita lakukan adalah selalu melihat kondisi candle yang terbentuk. Selalu melihat struktur candle yang terbentuk, di mana struktur candle itu sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi dari candle-candle yang terbentuk sebelumnya. Misalnya candle merah terbentuk panjang, tentu ini sangat berpengaruh terhadap candle sebelumnya yang di beberapa candle terakhir hanya datar. Ya, meskipun ini breakout, tetapi posisinya dilihat. Kalau kita lihat berdekatan dengan level psikologi berikutnya, maka lebih baik kita menunggu petunjuk selanjutnya, karena sangat rawan beresiko untuk nanti memantul kembali ya, kecuali di tengah-tengah kita bisa ambil peluang dari trigger breakoutnya. Selagi belum ada trigger yang bisa kita jadikan sebagai patokan, sebagai dasar, maka lebih baik kita menunggu market itu memenuhi syarat kita. Diingat, trader yang sehat tentu dia hanya akan trading mengikuti gaya tradingnya, mengikuti sistem tradingnya, dan mengikuti trigger yang menjadi bagian dari syarat aturan mainnya. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit ini. Mohon maaf tadi malam kita tidak bisa mengawal news yang jam 19.30 karena sangat kecapean, sehingga tidak ada waktu untuk kita mengawal teman-teman untuk mengikuti news jam 19.30. Mudah-mudahan di waktu lain, di waktu yang nanti berpeluang untuk kita masuk lagi dengan kondisi news yang besar, kita nanti akan sama-sama mengawal dan tentu mendapatkan profit secara berjamaah. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pagi ini bisa membaca peluang dengan baik, bisa profit konsisten pada hari ini dan seterusnya, sampai pada akhirnya banyak bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit 2 arah.